Kembali memperkenalkan kedua petarung kita. Dari sudut biru, petarung kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, berumur 31 tahun dengan tinggi 168 cm, menguasai disiplin sambo dengan rekor bertanding belum pernah menang dan 2 kali kalah. From Han Academy Solo, The Silent Boy, Bayu Supriyanto. Sementara dari sudut merah, ada petarung kelahiran Pak Barat, berusia 19 tahun dengan tinggi 160 cm, menguasai disiplin boxing dengan rekor bertanding 1 kali menang dan belum pernah kalah. From Biahat Pak Boxing, si Biahat Pak Joshua Cipro. Inspektur pertandingan Fransino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Fendi, Juri 2 Wiwit, Juri 3 Kisworo, dan wasit kita Reza. Fighter, let's fight. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Tandingan sportif, lindungi diri kalian semua. Balik prosedur. Tas blok. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Ya, One Berat MMA 70, strawweight 52,2 kg dari sudut merah Cipro dan biru Bayu Supriyanto. Bung, langsung aja diajak ke bawah nih. Diajak ke bawah. Ya, Bayu diajak ke bawah. Lihat posisi ya. Teknik-teknik ini memang sangat unggulan. Oke, pengalaman Bung Limson di gulat seperti apa nih kira-kira? Memang kalau dalam posisi seperti ini, yang merah ini sangat susah untuk keluar karena posisinya 2 tangan ditahan gitu ya. Kira-kira memang mereka sendiri memang seperti apa nih? Memang harus keluar dan membongkar atau memang ya udah pukulan-pukulan kecil untuk mendapatkan poin-poin terbaik di round pertama ini? Ya, Joshua harus escape dari keluar dari lintasan dari si Bayu ya. Dari pinggangnya itu tidak main. Harusnya dia full, dia pakai tangan membalikan si Bayu. Jadi membalikan posisinya gitu ya. Yes, kita lihat dari Bayu Supriyanto versus Joshua Cipro. Ya, ini dia. Wow. Ya. Itu tidak akan signifikan walaupun dipukul dari bawah tidak akan mempengaruhi dari. Kira-kira memang tekanan-tekanan apa yang memang harus dilakukan oleh dari sudut merah nih, kira-kira Bung? Yang harus dilakukan yang tadi saya bilang tadi, escape. Pinggangnya harus naik ke atas sehingga Bayu bisa jadi ke bawah. Gitu. Pengalaman dari Bung Limson ini kan menguras tenaga ya. Kira-kira dari fisik mereka berdua di round pertama ini seperti apa? Memang sudah langsung habis atau seperti apa? Iya, bangkit kembali si Joshua. Ya, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, hampir masuk. Ya, Bayu akan memberikan rek ya, kuncian leher. Hampir. Yes, di round pertama ini Bung Limson, iya betul. Masih dikuasai oleh Bayu. Masih dikuasai kena pukulan-pukulan kecil, ini sangat poin sekali. Sangat poin sekali ya. Jadi artinya mereka dalam posisi ini juga bisa mengumpulkan poin di round pertama ini. Iya. Memang harus ada yang mendominasi pastinya. Ya, ini yang harus kita tahu sebagai atlet. Pukulan-pukulan kecil itu berapa perbandingannya. Bila mana di atas maupun di bawah. Yes. Kalau di bawah kita pernah rapat ya 3-1. 3-1. Iya, 3-1 bisa 1-5. Alright. Di atas bisa 1-1. Yes, benar banget. Baiklah, kita One Berat MMA Indonesia masih di round pertama kita. Waktu tersisa 2 menit 31 detik. Bung Limson, lihat belum ada perubahan atau memang dan lain sebagainya. Karena di round pertama ini mereka harusnya lebih kuat lagi dong. Harusnya. Dengan stamina, endurance dan lain sebagainya. Harusnya Bayu bisa mempercepat. Harusnya Bayu bisa mempersingkat atau mempercepat permainan antara ini gitu ya. Karena dia sepertinya tidak tahu pengetahuan dengan teknik. Betul sekali. Karena harus side mount posisi, kenapa harus dia tetap posisi seperti itu? Harus flat seperti itu ya, ada side mount dan lain sebagainya. Sampai saat ini waktu tersisa 1 menit 57 detik, belum ada perubahan apa-apa Bung Limson? Belum ada perubahan. Saya lihat dari kaki kiri dari Bayu tidak keluar lintasan. Harusnya dia keluarkan dulu lintasan baru melakukan teknik. Hanya mengandalkan posisi saja. Bung Limson sebagai praktisi MMA juga pernah mendapatkan posisi seperti ini dalam kekalahan seperti ini pernah? Ya. Petarung pasti ada kalah ada menang. Dengan posisi seperti ini harusnya si Bayu keluar dari lintasan sehingga bebas untuk melakukan teknik. Betul sekali. Yes.
Waktu tersisa 1 menit 23 detik di round pertama kita di One Pride MMA Indonesia. Pecinta One Pride MMA Indonesia, dimanapun Anda berada, ini dia di bout keempat kita antara Bayu versus Joshua Cipro. Kita lihat masih di ground bawah, ini sangat menguras energi pastinya ya. Sangat menguras. Kalau posisi seperti ini ya menguras justru si Bayu. Si Bayunya ini tapi ya. Bayu tidak keluar dari lintasan yang saya bilang tadi. Harusnya di side mount dia banyak teknik-teknik yang harus dia lakukan. Betul sekali. Kalau hanya seperti ini tidak akan mendapatkan poin. Ya, betul. Karena masih dikuasai. Ya. Tinggal 50 detik Bung Limson, tidak ada perubahan, mereka harus lebih agresif lagi. Lebih agresif. Keluarkan teknik-teknik yang memang selama ini mereka berlatih pastinya ya. Pasti. Oke. Lihat, belum ada perubahan apapun. Belum ada perubahan, masih dikuasai oleh Bayu juga. Di round pertama kita di One Pride MMA Indonesia 70 strawweight 52,2 kg. Bung Limson, ini memang game plan-nya mereka atau memang ya udahlah ya. Seperti ini di round pertama kita habisin aja. Mungkin round kedua ada perubahan gitu. Bisa saja karena posisi seperti ini kan udah saya lihat tadi. Ya. Dia dengan database dia hanya mempunyai striking, sama-sama mempunyai striking. Tidak mempunyai keahlian bawah. 9 detik Bung Limson. Baik. Tidak ada perubahan. Kalau saya lihat tidak perubahan karena dia tidak akan keluar. Memang sengaja mereka membuang-buang waktu untuk di round pertama ini. Memang kemampuannya. Berakhir. Slow motionnya Bung Limson dari round 1 menit pertama sampai babak berakhir tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan. Harapan kita adalah sebagai penonton. Iya, harapan kita sebagai komentator. Komentator dan penonton di rumah pastinya ya. Di round kedua ada perubahan. Sudah masuk ke round kedua kita di One Pride MMA Indonesia 70. Ini dia. Iya, Bung Limson antara Bayu dari sudut biru dan Joshua Cipro dari sudut merah. Mulai striking. Yes. Iya, kita melihat, kita dan pasti menunggu ya, Bung Lim. Belum terlihat fisik yang turun. Ya, kita masih lihat masih belum terlihat. Oke, Bung Limson, pengalaman Bung Limson selama menjadi seorang atlet MMA. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk seorang atlet MMA dalam endurance dan fisik dan lain sebagainya? Sudah hanya satu. Kembali lagi Bung Limson. Oke. Tetap masih seperti itu. Ini yang menyebabkan kita jadi kita jenuh untuk menonton kalau bila mana harusnya lebih agresif lagi pastinya dan melakukan teknik. Nah, ini kan harusnya yang si Bayu harus bisa melakukan RNG. Ya. Ini full mount. Bener nggak sih Bung Limson kalau ini memang buang-buang energi aja gitu? Buang energi. Karena harusnya si Bayu bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, dia bisa ambar bisa, bisa kimura bisa. Ini hanya mengandalkan pukulan 1-1-1. Betul sekali. Bung Limson, waktu tersisa 3 menit 46 detik di round kedua kita malam hari ini di One Pride MMA Indonesia. Dan kita lihat tidak ada perubahan apa-apa dengan posisi ronde 1, ronde 2 seperti ini. Ini harapan kita menjadi komentator harus ada greget-greget yang lain. Ya, seharusnya ya kita harus menyaksikan yang pertandingan yang banyak teknik. Tapi teknik-teknik seperti ini memang sekali lagi ya hanya membuang-buang tenaga aja ya Bung. Buang tenaga karena itu yang saya bilang tadi, Bayu mungkin tidak update. Tidak melakukan teknik-teknik banyak teknik yang harus dilakukan dalam posisi full mount seperti ini. Memang besar sekali harapan untuk mendapatkan teknik ambar dan lain sebagainya di posisi seorang Bayu dari sudut biru ya Bung Limson ya. Besar sekali. Ini bisa posisi RNC bisa. Tapi Bayu malah ketakutan dengan posisi itu. Tidak percaya diri untuk melakukan teknik itu. Iya, betul sekali. Sehingga escape. Sehingga escape, si Joshua melakukan escape. Betul sekali. Joshua pun kita juga belum bisa melihat bahwasanya Joshua bisa melakukan teknik pada saat di atas. Dikhawatirkan akan terjadi seperti Bayu lagi pastinya bisa terjadi seperti Bayu dan kemungkinan besar ini bisa akan menjadi 3 round. Bisa saja kalau bisa bermain prediksi seperti seorang Bung Lim ya. Nah, ini teknik masuk. Teknik triangle. Apakah sudah tepat teknik ini? Belum, teknik ini belum masuk. Ini maksud Bayu akan melakukan teknik triangle. Tetapi setnya belum masuk. Belum masuk kakinya, belum masuk tangannya masih double. Tangannya si Bayu masih si Joshua masih double. Untuk mendapatkan set triangle ini apakah memang kita tempel di cage atau memang harus keluar dari cage? Tidak harus tempel di cage. Di tengah pun bisa kita melakukan triangle. Ya, dengan posisi seperti ini belum bisa masuk triangle. Kita lihat posisi sangat baik saat ini.
harusnya sudah bisa menghandle ini semua pastinya ya. Dari sudut biru dan sudut merah. Oke, waktu tersisa 1 menit 50 detik di round kedua kita malam hari ini. Kita One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Kita lihat belum ada perubahan apa-apa, Bung Limson. Belum ada perubahan. Tekanan demi tekanan. Waktu tersisa 1 menit 39 detik. Bung Limson, ini menjenuhkan sekali Bung Limson. Karena yang saya bilang tadi Bung ini semua sama-sama petarung stand up. Jadi pada saat di bawah, maaf izin, pengetahuan untuk teknik ground itu sangat minim. Jadi sehingga kita melihat ya seperti itu saja, hanya mengandalkan pukulan-pukulan saja, tidak mengandalkan teknik groundnya. Harusnya kan dia harus pengetahuan yang lebih banyak, mengupdate, dia bisa keluar dari lintasan, dari guard seperti apa, dari ke set mount, atau bisa ambil yang lain gitu loh. Bung Lim, ini pentingnya mereka setelah pertandingan ini, mereka akan mengevaluasi ya pertandingan mereka, menonton dan apa kekurangan dan lain sebagainya, itu yang harus dipelajari dan diolah kembali pastinya ya. Kita lihat belum ada perubahan apa-apa dari round 1 round 2 masih tetap ground. Waktu tersisa 46 detik nih round kedua kita hari ini. Bung Limson, ini nampaknya mereka ini memang kelelahan atau memang kehilangan teknik yang mereka pelajari? Kalau saya melihat ya dari mata saya ini tidak ada kelelahan. Tidak ada kelelahan. Tidak ada kelelahan. Cuman saja tidak mengupdate teknik. Ya betul. Iya. Tidak, power masih ada ya. Saya pindah ke kiri ke kanan masih ya, napasnya tidak terlihat dengan tergesa-gesa, tidak. Cuman saja ya itu yang saya bilang tadi, kurangnya teknik. Nanti kemungkinan besar mungkin pelatih akan mengupdate pertandingan antara petarung-petarung. Saya skip Bung Lim. Sudah waktu 10 detik terakhir di round kedua kita. Benar dikatakan Bung Lim menuju ke 3 round pada pertandingan malam hari ini antara Bayo versus Joshua. Promosi di round kedua kita antara Bayo versus Joshua. Bung Lim. Bung Lim. Gimana nih? Dominasi ini nih. Ya, dominasi ini masih tetap pukulan-pukulan kecil. Ini akan lanjut ke round ketiga. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, kita sudah menuju ke round ketiga. Kita malam hari ini di One Pride 70. Wow. Iya, ini dia. Masih kita lihat di ronde 1 tadi, ronde kedua mereka mencoba untuk ground. Padahal teknik mereka adalah striking. Kita lihat di round ketiga kita ini. Bung Lim. Menurut Anda seperti apa nih? Kira-kira ada perubahan atau memang udah seperti itu aja lah, mereka menghabiskan waktunya. Masih mengandalkan ke bawah saja. Kembali lagi Bung Lim. Masih kembali. Ya, makanya saya bilang tadi. Saya ingin bernyanyi Bung Lim jadinya. Kembali. Kita lihat mereka masih melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Saya bilang ini trial error ya pastinya ya. Jangan merubah, harus merubah kembali ya apa yang sudah dilakukan tadi ya. Kalau memang mereka striking, habisnya striking ya, Bung. Harusnya dia menunjukkan keahlian strikingnya. Betul sekali. Karena kalau kita lihat sini ada boxing dan sambo ya. Apalagi sambo ini memang lebih ke gulat ya pasti ya. Sambo juga atas bawah juga. Betul juga. Tapi memang kalau di sambo ini kan harusnya memiliki kunci atau memang hanya bantingan aja sih, Bung Lim? Sambo ada bantingan, ada pukulan, ada bantingan. Tapi kuncian tidak ada ya seperti BJJ kuncian ya? saja, ada. Ada juga ya? Sambo hampir sama kayak MMA. Cuman dia berbedanya dia memakai baju G. Ginya ya. Kita lihat di round ketiga kita di menit tersisa 3 menit 45 detik di One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Antv malam hari ini kita lihat di round ketiga kita antara Bayo Supriyanto versus Joshua Cibro. Nah, kita lihat Bung. Ini penonton di rumah juga pasti menunggu sesuatu yang gong yang terbaik ya untuk fight malam hari ini pastinya ya. Belum ada apa-apa, belum ada perubahan. Yang harus kan bisa sebelah kaki kanan Bayu harusnya bisa keluar dari lintasan si Joshua. Kakinya ini harus bisa keluar gitu ya. Untuk bisa mendapatkan fleksibilitas. Seperti ini. Seperti itu yang saya. Kenapa diulangi lagi pastinya? Malah justru dia yang masukin. Harusnya dia keluar dari lintasan itu. Dia jadi kalau posisi Mon ini memang harusnya kenapa harus balik lagi gitu loh. Jadi harusnya dia harus saya lihat Neon Bell harus langsung tembak pukulan. Harus tembak pukulan dan sebagainya. Mungkin pukulan-pukulan kecil juga bisa mengganggu dan menambah poin-poin dia dalam round ketiga ini. Berat badan Bayu ini kurang efisien. Sehingga tidak melakukan teknik-teknik, ada teknik Americana. Teknik Kimura di sini harusnya bisa melakukan itu pasti ya. Setidaknya mereka mencoba gitu ya teknik-teknik yang memang mereka sudah mempelajarinya itu. Kita lihat Bung Lim di catch control ini atau memang di pojokan ke dalam catch ini posisi yang sangat baik siapa nih kira-kira?
si Bayu. dalam dunia MMA ini? Pasti kalau kita lihat si Bayu masih lebih berbalik. Oke. Ya. Ya. Mungkin kita tidak tahu Bung Jim. Ya. Strategi dari pelatih untuk melakukan ke bawah. Ya. Karena pengalaman si Bayu lebih dari Joshua. Oke. Sehingga dia lakukan ke bawah. Oke. Dia hanya mengambilkan poin-poin saja. Yang penting mungkin seperti menang gitu. Tapi setidaknya di dalam dunia One Pride MMA Indonesia ini adalah 1 kali menang. Dan artinya mereka sudah mengalami dong pertandingan-pertandingan di oktagonnya One Pride Indonesia ya. Harusnya mereka tidak akan mengulangi hal-hal seperti ini lagi gitu ya. Kan berbeda petarung, berbeda teknik. Itu yang menyebabkan jadi dia harus membaca bagaimana lawan itu bisa bervariasi. Waktu tersisa di round ketiga ini 1 menit 40 detik Bung Limson. Kita lihat tidak ada perubahan apa-apa. Masih dengan sama. Kita harapkan adalah striking ya, jual beli pukulan dan lain sebagainya, takedown dan lain sebagainya ya. Ini yang mungkin dilakukan oleh Han Academy. Betul. Dia hanya yang penting poin. Yang penting poin. Dia tidak mencari indahnya atau seperti Nah, itu yang tadi saya ingin katakan adalah indahnya pertarungan di atas oktagon itu memberikan kenyamanan mata-mata para penonton kita pastinya ya. Harusnya kita diberikan seperti itu. Tapi memang harus dipelajari lagi untuk seorang petarung untuk tidak melakukan trial and error seperti ini pastinya ya. Seperti kelihatan tidak ada teknik sama sekali. Betul sekali. Dan harusnya dalam posisi ini yang tadi kita katakan di Brazilian Jiu-Jitsu itu ada side control, ada armbar, ada kimura, terjadi serangan ke belakang kepala, Bung Limson. Kira-kira kalau serangan ke belakang kepala itu ada poin yang dikurangi atau seperti apa? Atau memang langsung kartu kuning, Bung Limson? Tergantung ya, itu kayak kita lihat tetap sengaja maupun tidak sengaja itu adalah pelanggaran. Harusnya kalau ada perkenaan di belakang kepala harusnya bisa diberhentikan atau bisa saja dikartu kuning langsung. Kita lihat Bung Limson. Ini dari sudut merah melakukan berkali-kali tapi memang belum terlihat oleh Joshua. Joshua itu escape memang belum. Masih tetap pukulan-pukulan kecil. Dia takut dengan bentuk-bentuk teknik yang akan dilakukan. Sepertinya mereka ini kalau bahasa ini gerabak gerubuk ya. Lebih halus lagi gitu kan untuk melakukan kunci-kuncian dan sebagainya, Bung Lim. Waktu tersisa 8 detik lagi di round ketiga kita. Wow, poin dan poin ini menjadi keputusan juri pastinya untuk malam hari ini ya. Berakhir. Kita lihat slow motion dari takedown terjadi pukulan Superman Punch, takedown, dan ini yang dilakukan dari round 1, round 2, round 3. Kita lihat ini menjadi suatu catatan. Betul catatan suatu petarung dan suatu pelatih sehingga mengakui teknik-teknik. 3 ronde juri memutuskan hasil kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut biru Bayu Supri.